Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa ba'd. Ada beberapa pertanyaan, cukup banyak bahkan menurut saya sudah masuk, dan mohon maaf sekali lagi dan terus menerus atas keterlambatan. Saya memang biasa terlambat menjawabnya, ya, mohon dimaafkan dan dimaklumi berbagai kesibukan dan kegiatan. Ini saja, ini pukul 2 di tempat saya, pukul 2 malam. Saya berusaha menyempatkan diri sebelum makin numpuk pertanyaan. Karena itu sekali lagi mohon maaf dan mohon dimaklumi. Dan terima kasih sebesar-besarnya atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar. Antara lain di sini saya baca dari saudari mungkin ya, Aqdamil Ummahat. Mengatakan terima kasih ilmu pengantar thariqah. Mohon izin bertanya, thariqah apa yang cocok untuk ibu-ibu rumah tangga yang sibuk mengurusi dan mendidik anak-anak sekolah? Secara umum thariqah yang mu'tabarah ya, atau begini deh, tasawuf secara umum, ajaran tasawuf, ilmu tasawuf itu sendiri tidak pernah menjadi penghalang dan tidak boleh menjadi penghalang bagi siapapun untuk menjalankan tugas pokoknya, kewajibannya sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai suami kah, sebagai anak kah, sebagai pelajar kah, sebagai apapun ya, profesi apapun. Tasawuf tidak pernah datang sebagai penghalang atas itu semua, terhadap itu semua. Maka semestinya tidak ada thariqah yang menghalangi ibu rumah tangga untuk mengurusi anak dan lain sebagainya. Kalau dia betul-betul mu'tabarah, memang sebaiknya, semestinya tidak akan menjadi penghalang. Soal amalan yang banyak, barangkali amalan yang mungkin lebih banyak, atau ada amalan yang lebih, yaitu sebenarnya setahu saya thariqah juga itu, thariqah itu tidak sifatnya mengikat sehingga ketika tidak dibaca maka ada sanksi berat gitu. Setahu saya tidak seperti itu thariqah yang mu'tabarah. Hanya persoalan kelajuan dan kelambanan dalam perjalanan saja. Dan ketika sebuah amalan tidak terbaca karena alasan-alasan syar'i seperti menjalankan tugas kewajiban sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri, maka saya yakin tidak mengurangi sedikit pun pahala ataupun keberkahan daripada amalannya. Ya, selebihnya tinggal menyesuaikan, soal penyesuaian waktu saja, tinggal pandai mengatur waktu dan lain sebagainya. Dan silahkan boleh berkonsultasi kepada jadi thariqah yang ada di sekitar, bisa ditanyakan langsung wiridnya seperti apa, untuk kemudian untuk jadi bahan pertimbangan apakah kemudian dijalankan atau tidak. Itu kan terpulang kepada Anda ya. Kemudian memang setahu saya ada beberapa thariqah, dan harapannya semua thariqah, harapannya saya tidak tahu, tapi ya saya tahu ada beberapa thariqah yang membedakan amalan untuk laki, amalan untuk perempuan, amalan untuk anak-anak, amalan untuk orang dewasa, amalan untuk yang tidak bisa membaca, amalan yang bisa membaca, amalan untuk yang longgar waktunya, amalan yang sempit waktunya. Itu sebenarnya dan semestinya diatur sedemikian rupa dalam thariqah agar semua kalangan bisa bersuluk dengan baik dan benar. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya dari saudara Rizard Official. Ini lebih tinggi mana antara Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Syekh Abdul Hasan Syazili, Abul Hasan ya, bukan. Bagaimana dengan faqih muqaddam? Begini, kalau soal ketinggian bukan kita punya ranah ya. Semuanya tinggi, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya, dan jauh lebih tinggi daripada kita semua ya, baik siapapun. Beliau-beliau ini yang disebut namanya ini, Masya Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Soal lebih tinggi dan mana lebih tinggi daripada itu tidak penting, itu tidak penting, dan kadang-kadang menurut saya tidak etis itu pertanyaan seperti ini, untuk mencari lebih tinggi ini atau lebih tinggi. Itu satu. Nomor dua, tidak menjadi persoalan serius bila seseorang yang
menjalani sebuah tariqah, meyakini bahwa waliullah yang diikuti dalam tariqah tersebut adalah yang paling tinggi di antara semua para wali, itu tidak menjadi persoalan serius, bahkan terkadang menjadi anjuran. Jadi masing-masing murid di setiap tariqah meyakini bahwa pendiri tariqahnya adalah wali tertinggi. Itu tidak masalah, bahkan menjadi anjuran kadang-kadang. Artinya tidak jarang kita mendengarkan ataupun membaca dalam literatur anjuran untuk itu, meyakini bahwa wali yang diikuti adalah yang paling tinggi, dan itu satu hal yang lumrah. Sama seperti ketika kita bermazhab, tentu lazim kita meyakini bahwa mazhab yang kita anut adalah yang paling benar. Semuanya benar, tapi yang paling kuat dan paling benar adalah mazhab yang kita anut. Dan setiap penganut mazhab walaupun berbeda, masing-masing meyakini hal itu, tidak masalah, bahkan dianjurkan. Lagi pula aneh juga kalau saya mengikuti satu mazhab lalu dalam hati saya meyakini mazhab lain yang lebih benar, kan aneh juga. Jadi tidak masalah. Tapi kalau menjadi sebuah menjadi sebuah semacam audisi, semacam pertandingan mana lebih, itu tidak etis ya. Semuanya tinggi, semuanya mulia, semuanya satu ya, semuanya bersaudara, semuanya hamba Allah, semuanya kekasih-kasih Allah, semuanya makamnya maqamul awliya ya, maqamatul awliya radhiyallahu anhum ajma'in ya. Tidak boleh kita mengatakan ini lebih tinggi, ini lebih rendah, ya etis seperti itu ya. Ada lagi dari penanya yang sama, lebih tinggi mana antara 4 wali qutub atau faqih muqaddam, Imam Al-Haddad? Sama saja. Jadi tidak, maksud dari pertanyaannya apa saya tidak tahu. Seperti tadi saya katakan, semuanya tinggi, semuanya mulia, dan dipersilahkan masing-masing pengikut tariqah atau pengikut wali manapun meyakini bahwa wali yang diikuti adalah yang paling tinggi. Silahkan, bagus, tidak masalah. Tetapi soal kepangkatan dalam dunia kewalian juga harus diakui ya, tidak boleh dipungkiri bahwa ada maqam qutub, ada maqam abdal, ada maqam nujaba, ada maqam autad, dan itu hanya soal pangkat saja. Soal ketinggian itu ketinggian pangkat loh ya, misalnya kutub lebih tinggi dari badal misalnya ya, itu memang disebutkan di literatur tasawuf, tapi bukan lantas kemudian ini lebih tinggi dari ini lebih rendah dari ini, kemudian menjadi ajang saling merendahkan atau apa. Itu tidak boleh, justru akan ditolak kita oleh wali yang kita ikuti gara-gara kita merendahkan wali yang lain. Jadi jangan dikira para wali ini adalah politikus, yang mana politikus ini memang saling menyaingi secara kurang sehat ya. Para wali tidak begitu, dikira pendiri tariqah Naqsyabandiyah dengan pendiri tariqah Qadiriyah bersaing lalu saling ejek gitu di alamnya. Mulut saya lebih banyak, Anda ini, lalu saling adu ilmu. Tidak begitu beliau itu semuanya saling mencintai, saling menyayangi, saling memuliakan dan lain sebagainya. Jadi murid-muridnya pun jangan harus begitu juga. Sesama murid mari kita saling memuliakan satu sama lain. Dari saudara Jack Joko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelum 7 induk tariqah dunia, apa nama tariqah yang paling awal? Juga bagaimana sejarah pergantian nama-nama tariqah yang ada di dunia? Mohon disebutkan dari awal. Begini, sebelum tariqah yang saya sebut induk itu, seperti Qadiriyah, Rifa'iyah, Ahmadiyah, Syazuliyah, Dusuqiyah, Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, sebelum itu tidak ada tariqah. Maksudnya tidak ada disebut tariqah. Penyebutan tariqah itu belakangan. Misalnya tariqah Junaidiyah, itu kan disebutkan kepada Imam Junaid. Bukan berarti pada masa Imam Junaid sudah ada tariqah.
sudah ada istilah tariqah. Itu tidak ada di zaman Imam Junaid. Apalagi sebelumnya. Misalnya masa Imam masa sahabat. Bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Imam Ali punya metode khusus dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu benar ada. Tapi ada sebutan tariqah siddiqiyah pada masa itu belum ada. Ya, belum ada. Masa Sayyidina Uwais Al-Qarni, tabi'in, sudah ada pada masa itu pelang, bendera, tariqah Uwaisiyah. Tidak ada. Para ulama-ulama tasawuf belakangan lah yang menandai, menamakan, menyebut zikir-zikir ataupun metode-metode sufistik ala beliau-beliau itu. Nah, ini belakangan ini yang menyebutnya, menamainya dengan tariqah Uwaisiyah, tariqah Siddiqiyah, tariqah Junaidiyah, tariqah dan lain sebagainya. Bukan pada masa itu sudah ada tariqah. Bukan berarti, jangan dibayangkan Sayyidina Uwais Al-Qarni pada masa beliau mendeklarasikan lalu mengumpulkan jamaah, inilah tariqahku, namanya tariqah Uwaisiyah. Tidak terjadi itu. Apalagi zaman-zaman sebelumnya. Tetapi para ulama tasawuf kontemporer lah yang mengkaji amalan-amalan maupun metodologi bersuluk beliau-beliau ini, ditemukan masing-masing memiliki ciri khas, maka para ulama tasawuf kontemporer inilah yang kemudian memberikan label, memberikan nama, memberikan tanda, oh ini dinamakanlah oleh beliau-beliau ini, oh ini tariqah siddiqiyah, tariqah dan lain sebagainya. Seperti itu. Soal pergantian nama, bukan pergantian, lebih kepada, jadi misalnya begini, jadi tariqah Syaziliyah didirikan oleh Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, ya. Nanti di masa Syekh Darqawi, tariqah Syekh Syaziliyah ini mengalami pembaruan, diperbaharui, mengalami update di masa Syekh Darqawi. Maka muncullah nama Darqawiyah Syaziliyah. Maksudnya tariqah yang diajarkan oleh Syekh Ad-Darqawi, yang mana ajaran tariqah ataupun amalan tariqah Syekh Darqawi ini terinspirasi atau merupakan pengembangan atau pembaruan daripada tariqahnya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Maka muncullah nama Darqawiyah yang ditambah kemudian dengan Darqawiyah Syadziliyah. Pada masa Syekh Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghimari pun mengalami pembaharuan atau semacam pengembangan dalam amalannya ataupun metodologinya, disesuaikan dengan tuntutan spiritual pada masa itu. Maka muncullah nama As-Siddiqiyah, itu kan, yang dinisbatkan kepada Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghimari. Maka dinamakanlah tariqah Siddiqiyah Darqawiyah Syadziliyah. Jadi bukan pergantian nama, hanya penambahan barangkali untuk mengenang jasa sang pembaharu tariqah tersebut misalnya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian Assalamualaikum saudara Sembara Bara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tariqah apa saja yang mu'tabarah Pak Ustadz, yang juga banyak pengikutnya? Terima kasih. Banyak, termasuk yang 7 yang tadi saya sebutkan, seperti Syadziliyah itu banyak pengikutnya. Di Indonesia juga banyak. Dusuqiyah itu banyak di seluruh dunia. Naqsyabandiyah banyak sekali, ya. Qadiriyah juga luar biasa banyaknya. Itu banyak semua itu. Tinggal Anda memastikan bahwa tariqah tersebut yang Anda ikuti atau yang Anda hendak ikuti, pastikan bahwa tariqah tersebut memang benar, tidak abal-abal gitu. Misalnya tariqah Naqsyabandiyah, di depan rumah Anda ada perkumpulannya.
pastikan sebelum Anda mengikuti, betul nggak ini tariqah Naqsyabandiyah, asli nggak gitu, bersanad nggak sampai ke Syekh Muhammad Bahaddin Naqsyabandi, lewat siapa bersanadnya juga, apakah lewat para aulia yang diakui kewaliannya, atau hanya abal-abal dan ngaku-ngaku saja, apalagi tidak ada silsilah dan sanadnya sama sekali, maka itu tariqah Naqsyabandiyah palsu, ya, bukan asli. Itu penting sekali, itu diperhatikan. Saudara Jack Joko, ini perasaan tadi juga nanya ya. Mohon maaf, Ustaz, hendaknya melakukan penelitian dulu sebelum menyampaikan. Tariqah Siddiqiyah nama sebelumnya adalah Khalwatiyah Siddiqiyah. Kalau Siddiqiyah sesat berarti Khalwatiyah pun sesat. Apa demikian yang Ustaz maksud? Tariqah Khalwatiyah adalah salah satu tujuan. Begini, Tariqah Siddiqiyah jika dimaksudkan adalah tariqah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang menentang? Tidak ada. Bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memiliki manhaj tasawuf atau manhaj suluk atau amalan-amalan khusus yang tidak diberikan oleh Nabi kepada yang lain, kita akui, dan harus kita akui itu. Tetapi adanya oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya sebagai kelompok yang memiliki amalan tersebut dan berhak atas amalan tersebut, itu yang menjadi persoalan. Itu dua hal yang berbeda. Contoh, tadi contoh saya sebutkan sebelum ini tentang tariqat Naqsyabandiyah yang abal-abal tadi. Misalnya tariqah, dia mengatakan ini tariqah Naqsyabandiyah, lalu ternyata tidak sholat mereka, mengingkari kewajiban sholat. Maka kita katakan tariqah Naqsyabandiyah sesat. Tapi bukan tariqah Naqsyabandiyah maksudnya Syekh Muhammad Bahaddin Naqsyabandinya yang sesat, enggak. Tariqah Naqsyabandiyah yang itu tuh, yang depan rumah itu, yang itu tuh, itu yang sesat. Yang berkedokkan atau berbungkuskan atau berapa istilahnya, topengkan tariqah Naqsyabandiyah, itulah yang sesat. Bukan tariqah Naqsyabandiyah ya Syekh Muhammad Naqsyabandi, tidak. Bisa dipahami. Jadi ketika kita mengatakan tariqah Siddiqiyah tidak mu'tabarah atau ghairu mu'tabarah, bukan maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak benar, bukan itu artinya. Tapi tariqah Siddiqiyah yang itu tuh, yang di situ tuh, yang di situ tuh, nah yang itu tuh, nah yang itu tuh, yang menyebut dirinya sebagai tariqah Siddiqiyah, itu ghairu mu'tabarah. Kenapa? Dijelaskan oleh guru-guru kita, Maulana Habib Lutfi, sanadnya maqtu'. Tidak ada sanad yang akurat menyambungkannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan begitu. Jadi kemudian Khalwatiyah, katakan di sini Khalwatiyah ini kan dinisbatkan kepada Syekh namanya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Karimuddin Al-Khalwati yang wafat tahun 800-an Hijriyah. Artinya jauh setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kok bisa sebelumnya bernama Khalwatiyah? Ini pertanyaan juga ini. Ini tanda tanya dan tanda seru. Apakah di sini dimaksudkan sebelum Siddiqiyah namanya Khalwatiyah? Kan Syekh Muhammad Al-Khalwati belakangan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq duluan. Jauh. Harusnya ya Siddiqiyah Khalwat. Gimana sih? Atau nggak paham juga, tapi ala kulli hal, walaupun iya Khalwatiyah itu mu'tabarah dalam arti ajaran tasawufnya Syekh Muhammad Al-Khalwati itu benar, ajaran tasawufnya ala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga sangat benar. Tapi permasalahannya satu kelompok menyebut dirinya sebagai penerus, pewaris Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun Sayyidina Syekh Muhammad Al-Khalwati. Itu yang perlu diteliti, yang perlu dikaji, yang perlu ditanyakan mana silsilahnya, mana data-datanya, dan lain sebagainya.
Harus dipahami ini. Jadi, dan tolong, kami tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Kami hanya menyampaikan data atau informasi ilmiahnya. Jadi pertanyaan masuk, kita jawab apa adanya sesuai referensi yang ada berupa tokoh-tokoh yang memang spesialis di bidangnya. Jadi misalnya kayak Thariqah Shiddiqiyah, pertanyaan masuk, ya kita nggak ada masalah sama Thariqah Shiddiqiyah secara pribadi, nggak ada dan tidak boleh ada. Kita damai-damai saja. Tapi pertanyaan tentang status Shiddiqiyah, ya kita jawab apa adanya berdasarkan guru-guru kita, Maulana Habib Lutfi dan Jatman pada umumnya sebagai lembaga yang terpercaya dalam mengakomodir, mengayomi, menghimpun serta mewadahi tarekat-tarekat yang ada di Indonesia Raya. Ya memang kenyataannya tidak mengakuinya sebagai tarekat mu'tabarah. Terus kita bilang apa? Masa kita ngarang-ngarang? Ya memang kenyataannya demikian. Jika ada pihak-pihak tertentu yang keberatan dan lain sebagainya, silahkan diselesaikan baik-baiklah gitu. Tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai di medsos begini. Kasihan umat Nabi Muhammad. Jadi malah mungkin. Ya itu saja barangkali. Mohon maaf. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan lainnya kita akan coba tanggapi di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.